warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman. Kita lanjut ke part 2. Kita masih ada di portal 2023-2026 dengan alamat Sakti Berkibar Lampung Barat Cup.co.id. Klik, masih menggunakan contoh di akun Bapeda sebagai simulasinya. Jika pada part 1 kita mencoba memasukkan data di dalam Renstra mulai dari visi sampai sub kegiatan, maka kita akan lanjut di part 2 ini membahas menu-menu yang lain. Lanjut ke menu RKT. RKT ini bisa kita samakan mungkin dengan rencana atau disingkat panjangannya rencana kinerja tahunan, bisa kita samakan dengan Renja atau RKPD pada level kabupaten. Di dalam RKT terdapat 8 sub menu yang dimulai dari anggaran sub kegiatan sampai dengan target RKT, indikator tujuan. Kita mulai dari input ke anggaran sub kegiatan RKT. Nah, kita lihat sudah ada isian ya. Isian ini dimana sebelumnya pernah kita input ke dalam Renstra. Jadi default di anggaran RKT ini akan terrecord secara otomatis karena hasil inputan dari Renstra. Nah, jika dalam perencanaan tahunan ternyata ada perubahan baik di anggaran atau kinerja, itu rubahnya bisa di sini. Contoh, ternyata dalam anggaran rencana kinerja tahunan anggaran ini kita kurangi, boleh juga ditambah. Saya contohkan, ternyata anggaran berkurang menjadi 75 juta. Klik sembarang tempat, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Sebab perubahan ini opsional, silakan dicantumkan. Misalkan kalau misalnya perubahan hasil pembahasan atau hasil apa, silakan diketik. Nah, lalu kita lanjut ke anggaran kegiatan. Nah, di sini anggaran kegiatan sudah berubah karena hasil dari sub kegiatan. Jadi polanya masih sama. Ketika kita menginput di sub kegiatan, maka kegiatan dan sampai dengan anggaran program itu akan terrecord secara otomatis. Nah, jadi kita tidak perlu menginput ulang. Itu untuk yang anggaran atau keuangannya. Lanjut ke indikator kinerjanya. Di sini juga kita ubah, misalnya di perencanaan tahunan ada yang berubah, silakan ubah di sini. Saya contohkan, ketika perencanaan tahunan ternyata turun, anggaran turun, dia juga turun menjadi 40 orang. Kita ubah, tersimpan. Lanjut, begitu juga dengan kegiatan, target RKT, begitu juga dengan program, sampai dengan tujuan. Nah, jika ada indikator yang berubah di dalam perencanaan tahunan, silakan ubah di sini di menu RKT. Lanjut ke menu PK. Ketika perencanaan atau rencana anggaran tersebut sudah menjadi DPA, artinya sudah berupa anggaran yang akan kita laksanakan, maka data-data tersebut kita masukkan ke dalam menu PK. PK pun isinya juga tidak jauh berbeda ya dengan LKT, artinya ada anggaran kegiatan PK sampai dengan indikator tujuan PK. Nah, kita masukkan dulu di anggaran subkegiatan PK. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu, jika dua angka ini sudah muncul, itu hasil dari kita input di RKT sebelumnya. Namun setelah menjadi DPA ternyata sudah disahkan menjadi anggaran, ada perubahan. Saya contohkan, misalnya hanya mendapatkan 50 juta. Nah, silakan ubah di sini. Ini artinya sudah menjadi anggaran PK. Klik sembarang tempat, sebab perubahannya opsional juga, silakan diisi. Pola kerjanya pun masih sama. Ketika anggaran sub kegiatan kita masukkan, maka otomatis anggaran kegiatan sampai dengan anggaran program
itu akan terisi secara otomatis hasil akumulasi dari anggaran yang kita masukkan di sub kegiatan. Begitu pula dengan target PK indikator sub kegiatan. Ketika kita pilih di sini ada tahunan, triwulanan. Silahkan masukin rencana tahunan dulu yang tertuang dalam perjanjian kinerja kita. Saya contohkan di sini misalnya, ternyata setelah menjadi DPA, setelah menjadi anggaran, target Renstra 50, target RKT 2023-40, ternyata dia turun lagi karena anggarannya berkurang hasil pembahasan. Saya misalkan di sini jadi 10 orang aja gitu. Dia jadi berubah untuk target sub kegiatan. Sama juga untuk yang lain di tahunan kegiatan, jika ada perubahan silakan diubah. Di program juga tahunan ada perubahan silakan diubah. Di sini sebab perubahan silakan. Nah, untuk dari tujuan sampai dengan sub kegiatan, kita bagi lagi per triwulan. Di mana ngelihat pembagian triwulan ini bisa kita lihat di dokumen rencana aksi yang disusun pada awal tahun yang merupakan breakdown dari perjanjian kinerja yang merupakan dokumen tahunan. Kita split lagi menjadi per triwulan, itu ada di rencana aksi. Jadi di sini kita lihat triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Silahkan Bapak Ibu split kinerjanya sesuai dengan apa yang ada di rencana aksi. Jadi saya contohkan di sini, misal target saya di triwulan 1 hanya 2 laporan, di triwulan 1 ini hanya 0 karena saya belum melaksanakan kegiatannya untuk pelatihan. Jangan lupa ketika kita menentukan target kinerja per triwulan, kita harus mengacu kepada rencana operasional biaya yang telah kita tetapkan. Karena jika kita menaruh kinerja di triwulan 1, ternyata anggaran kita tetapkan di triwulan keempat, otomatis pencapaian kinerjanya tidak akan berjalan. Jadi harus disinkronisasikan. Kita cross check dengan rencana operasional biaya yang sudah kita susun sebelumnya. Termasuk triwulan 2, misalnya saya taruh 3 dokumen, 3 laporan, ternyata saya di sini belum melaksanakan, saya masih taruh angka 0. Misalnya di sini. Terus di triwulan 3, ternyata saya sudah melakukan pelatihan. Di sini saya taruh 30 karena anggaran sudah mengikuti. Di sini saya taruh 3. Di triwulan keempat pun seperti itu. Ketika saya menaruh di sini 2 berarti akumulasi 10. Nah, di sini saya menaruh 0 karena memang tidak ada pelatihan lagi. Saya langsung mengakumulasikan 30 ini ada di triwulan kedua. Triwulan keempat itu tidak ada pelatihan. Jadi targetnya saya kasih 0. Kecuali kalau kita bagi, saya taruh 15 di triwulan ketiga, saya taruh 15 di triwulan keempat. Jadi itu penentuan per triwulan target PK untuk kinerja yang ada di dalam rencana aksi. Begitu juga dengan kegiatan. Setelah kita menentukan indikator kinerja tahunan, kita tentukan lagi per triwulan jumlah dokumen buku yang disusun. Saat triwulan pertama saya taruh 2, triwulan ketiga 2 saya taruh 2, triwulan ketiga saya taruh 3, gitu pun dengan triwulan keempat. Oke, sama halnya dengan program. Ketika sudah menetapkan 100%, silakan Bapak Ibu bagi lagi per triwulannya. Misalnya hasil pembahasan di sini indikatornya persentase perangkat daerah mencapai target kinerja masih menetapkan 30%. Oke. Triwulan kedua ternyata sudah 100%. Nah, untuk indikator yang persentase di triwulan ketiga bagaimana? Nah, ini tidak kita tulis 0 karena tidak akan terakumulasi karena sudah tercapai. Jadi karena ini outcome bukan berupa output, tetap kita tulis 100 karena capaiannya sudah ada dari triwulan kedua, triwulan ketiga pun sudah tercapai, triwulan keempat juga sudah tercapai.
Begitu juga dengan sasaran. Ketika kita tetapkan ini, kita tetapkan di triwulan juga. Nah, ada indikator kinerja sasaran yang memang muncul, berlaku juga untuk indikator tujuan ya, yang memang muncul tidak per triwulan atau hanya muncul pada triwulan akhir. Itu dikarenakan hasil perhitungan itu dilaksanakan oleh instansi vertikal atau datang dari lembaga tinggi lain. Itu bisa kita lakukan seperti ini. Misalnya di sini target PK, ini poin ini hasil dari perhitungan Kemenpan RB yang tentunya hasil tersebut ada di akhir tahun atau triwulan keempat. Jadi di sini bisa kita nolkan saja, artinya tidak ada target. 0, 0. Nah, di triwulan 4 baru kita bisa mencapai apa yang kita targetkan gitu, misalnya kita samakan gitu, kita optimis kita capai baru bisa kita tulis. Kecuali untuk indikator yang memang bisa kita bagi per triwulan itu harus dibagi, karena misalnya memang ada penjumlahan atau memang ada perhitungan secara triwulan, itu harus kita bagi per triwulan. Jika memang tidak bisa, apalagi yang bersifat kualitatif, itu kita tuliskan di akhir tahun, karena memang munculnya biasanya ada di akhir tahun atau setelah tahun anggaran berakhir. Oke, lanjut. Itu untuk anggaran sub kegiatan PK sampai dengan indikator tujuan PK. Silakan masukkan yang di 2023, karena di 2024 2026 belum ada perencanaannya. Oke, lanjut ke menu PK perubahan. Fungsinya apa? PK perubahan ini kita masukkan jika PK itu mengalami perubahan. Perubahan PK itu apa saja? Perubahan dalam anggaran, perubahan dalam struktur, perubahan dalam individu yang menduduki satu jabatan, bisa jadi itu penghapusan jabatan, bisa jadi penambahan jabatan, atau bisa jadi penghapusan organisasi atau penambahan sebuah organisasi. Itu PK bisa diubah. Artinya PK tersebut harus disesuaikan kembali dengan melihat anggaran yang ada atau nama seorang individu gitu dan yang menduduki suatu jabatan berubah, itu PK-nya wajib kita ubah dan tidak terbatas, bisa beberapa kali dalam setahun jika memang hal tersebut terjadi. Nah, itu ada di sini. Contohnya, saya contohkan ketika perubahan, entah perubahan murni atau karena pergeseran, ternyata untuk sebuah kegiatan monitoring ini ada pengurangan, dikurangi lagi menjadi diambil 10 juta misalnya. Jadi kita klik 10 juta, silahkan klik sebab perubahannya. Kalau misalnya refocusing, jadi anggaran itu dikurangi hanya untuk yang lain, silakan ubah di sini. PK-nya harus otomatis berubah. Begitu juga dengan yang lain, polanya masih sama. Ketika sub kegiatan anggarannya berubah, program ikut berubah. Nah, bagaimana dengan target? Target juga harus kita ubah. Ketika di tahunan itu jumlah orang terlatih 30, dengan pengurangan anggaran berubah lagi cuma 20 orang. Gimana dengan sub kegiatan triwulanannya? Nah, kita lihat tadi kita mau melaksanakan pelatihan ada di triwulan ketiga. Di sini kita ubah 20 orang. Nah, seperti itu. PK perubahan ini diinput ketika anggaran atau yang PK tersebut mengalami perubahan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan di sini. Nanti di bulan Oktober mungkin PK anggaran perubahan sudah disahkan, itu nanti berubah di sini. Jadi anggaran atau kinerja yang kita ubah itu kita ubah di sini. Jadi nanti hasilnya akan terlihat di laporan pada akhir tahun dalam pelaporan di Sakti Berkibar. Oke, lanjut. Nah, setelah hal tersebut kita entry di perencanaan, kita akan melakukan evaluasi dari data-data yang telah kita masukkan sebelumnya, dari Renstra, rencana kita kinerja tahunan,
PK, triwulanan, setahunan, anggaran, PK perubahan juga gitu, kita akan masuk ke dalam kinerja. Nah, kinerja seperti apa kita melakukan olah datanya. Di sini kita lihat ada submenu prestasi. Silahkan masukkan ketika memang kegiatan itu prestasi itu ada dari tingkat regional, nasional sampai internasional. Kita lihat di sini tahunnya ada, tinggal tambah prestasi, apa nama prestasinya, terus kita klik simpan. Misalnya nasional, kita tambah prestasi, misalnya juara makan kerupuk. Kalau misalnya 1, ada 2 ditambah lagi. Ketika ada kita simpan. Oke, maka prestasi akan terrecord. Nanti ini munculnya di mana? Ini akan muncul di laporan lakip. Jadi juara makan kerupuk itu. Oke, lanjut ke penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran di sini kita lihat dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada dari program kegiatan sampai ke sub kegiatan, silahkan kita masukkan. Ternyata dari penyerapan triwulan 1 hanya terserap 5 juta. Di sini juga 5 juta. Oke. Nah, berarti sudah terrecord. Triwulan 2 pun seperti itu. Ternyata sudah terserap 10 juta. Oke. Triwulan 3 belum dilaksanakan. Nah, kita itu penyerapan anggaran. Dia untuk program sampai dengan sub kegiatan sampai dengan program akan terakumulasi secara otomatis. Tinggal kita masukkan penyerapan sampai dengan triwulan 1. Lanjut ke realisasi indikator sub kegiatan. Dikarenakan kita melaksanakan ini pada triwulan kedua atau semester 1, kita masuk ke triwulanan. Kita lihat di sini kan sudah kita input sebelumnya target ini triwulan 2. Misalnya kita mencapai target, silakan ketik 2. Misalnya memang tidak mencapai target 0, masukin 0. Nah, 100%. Nah, pun dengan triwulan kedua kita mencapai 3. Di sini 100%, di sini 0. Di sini 100%. Di sini 100%. Oke. Dan 3 belum ada hasil, belum ada hasil. Terus lanjut ke kegiatan triwulan lagi. Jika ini 2 berarti 100%. Silakan masukkan sesuai dengan capaian triwulanannya ya Bapak Ibu. 2. Ketika memang pembagiannya memang kolom ini tidak secara otomatis. Mungkin kalau kita masukin ini hanya 1, berarti di sini harusnya terrecord 50%. Silakan mempresentasikan sendiri karena ini belum dibuat. Oke. Lanjut ke kinerja program. Sama, kita melihat ini juga targetnya, misalnya mencapai target di triwulan pertama 30%. Kita masukkan 100% juga. Keterangannya silakan dibuat, itu hanya opsional. Jadi hasil sampai dengan tujuan begitu pula polanya sama. Jadi di laporan ini adalah hasil kinerja yang kita capai pada triwulanan maupun tahunan. Nah, di sini kita lihat ada menu baru yaitu analisis. Untuk di kegiatan ke atas, kegiatan nggak ada. Nah, jika kita klik analisis,
Nah, ini, fiturnya sama seperti dulu yang ada di sasaran Bapak Ibu, tapi kalau di sini di menu Sakti Berkibar atau e-Sakib yang baru ini, mulai dari kegiatan sampai dengan tujuan kita bisa menganalisis kenapa capaian itu ada. Silakan bisa Bapak Ibu isi, opsional saja untuk kegiatan. Di sini masih sama penjelasannya, ada cara pengukuran, kinerja nyata versus rencana, ada faktor pendukung, faktor penghambat, perbandingan kinerja dengan sebelumnya. Ini fungsinya apa? Ketika kita mencetak, kalau sudah diklik simpan ya, ketika nanti kita mencetak laporan kinerja, hasil dari analisa kita itu bakal masuk ke sini. Tuh, dari sini itu bakal masuk ke Lakip. Jadi untuk kegiatan opsional, namun untuk program juga opsional. Silahkan klik analisa jika memang akan menganalisa. Jadi tidak perlu repot-repot nanti mengubah Lakip untuk menganalisa sebuah capaian program, bisa diklik di sini aja. Nah, kecuali untuk sasaran ini bulanan belum kita pakai, kita masih pakai triwulanan. Untuk sasaran itu kita wajib menganalisis dari capaian, karena sasaran ini yang menjadi laporan kinerja dari suatu perangkat daerah. Jadi ini pun kita harus analisis dari capaian kita capai. Misal tadi 0, kenapa 0, bisa kita analisis. Contohnya belum dilaksanakan perhitungan dari instansi lain karena penilaian dari Kemenpan RB. Instrumen cara pengukuran kan sudah ditulis sebelumnya. Faktor penghambat, faktor pendukung, silakan diketik sesuai dengan sasarannya masing-masing. Oke, ketika ini sudah dilaksanakan evaluasi per triwulan di kinerja, maka kita akan melihat laporan. Nah, laporan ini mulai dari Renstra sampai dengan capaian indikator kinerja sasaran strategis. Nah, kita klik, silakan diekspor Bapak Ibu. Email, di sini ada Renstranya, di sini bisa kita lihat dari visi misi strategi. Nanti ini strategi 1 karena itu kan cuma sampel ya kemarin. Terus target nanti diisi, di sini akan kelihatan. Terus Bapak Ibu bisa melihat perjanjian kinerja. Di sini ketika sudah memasukkan data perjanjian kinerja, Bapak Ibu sebetulnya tinggal cetak saja dari sini. Misalnya si Fulan, saya klik page 1 ya, 2023. Oke. Nah, ini misalnya saya klik yang punya kepala Bapeda. Ini page 2-nya, artinya lampirannya. Di sini ada anggaran. Ini page 1-nya, perjanjian kinerjanya. Bisa Bapak Ibu pilih saja. Tanggal juga bisa dipilih di sini. Mau tanggal berapa, PK tersebut dicetak. Tahun bisa dipilih. Oke, untuk PK. Terus pagut dan realisasi anggaran. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Realisasi yang sudah dilaksanakan. Berapa, triwulan 1 berapa, triwulan kedua berapa, tuh. Bisa di berupa print atau dicetak berupa HTML. Analisis pencapaian sasaran program ini dari apa yang kita masukkan di analisis tadi. Tuh. Bisa kita lihat. Lanjut ke SKIku. SKIku belum ada menunya karena ini masih dalam proses tahap perbaikan. Terus efisiensi dan efektivitas. Di sini nanti bisa kita lihat berapa kinerja, realisasi berapa, keuangan berapa. Nanti ada efisiensi, rata-rata capaian. Nanti dia akan terhitung secara otomatis sebagai laporan untuk tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja
yang membandingkan antara kinerja dengan keuangan. Nah, yang terakhir itu ada lakip. Lakip sama, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kita contohkan di sini. Oh maaf, ini belum ini ya, belum, karena kita belum pakai ya. Kita tidak menggunakan lakip per triwulan. Oke, sama. Dan terakhir cascading. Nah, cascading ini bisa terlihat di sini Bapak Ibu. Dia lebih rapih. Di sini juga bisa di print cascadingnya ketika Bapak Ibu mau ngeprint. Oke, itu untuk laporan. Nah, di sini ada satu submenu baru yang kami buat, yaitu target indikator kinerja individu. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, ini untuk apa? Sebenarnya ini bisa diisi jika memang mau isi, atau bisa di skip dulu karena nggak apa-apa. Ini adalah fungsinya untuk perangkat daerah yang telah menyusun PK sampai level staff, sampai level individu. Jadi ketika sudah ada, itu kita bisa masukkan ke sini. Ini ada di bawah sub kegiatan. Tuh. Sub kegiatan tambah baris. Misalnya contoh, sasarannya apa? Yang ada di PK level staff. Saya contohkan. Oke, misalnya staffnya namanya, oke, staffnya namanya kokom.com, ya misalnya staff atau fungsional umum gitu ya. Silakan simpan. Oke. Dan nanti kita bisa lihat atau kita bisa menilai kinerjanya itu di sini. Realisasi kinerja individu. Kita bisa lihat tahunan atau bisa kita lihat di triwulanan. Contohnya ada di sini laporan capaian kinerja individu. Misalnya kokom.com. Tuh, kita lihat. Kalau tadi kita isikan nanti ada tuh sasaran kinerjanya apa, indikatornya satuan. Di sini ada faktor pendorong, faktor penghambat, rekomendasi pimpinan tuh. Misalnya atasannya si Bedu, stafnya si kokom.com. Kita bisa lihat di sini. Begitu pula dengan perjanjian kinerjanya kokom.com. Pihak keduanya atasannya si Bedu, atau page keduanya seperti ini. Nah, di sini nanti ketika sasaran kinerja kita masukin nanti ada, dia tidak ada anggaran di sini karena memang kinerja individu itu untuk level individu yang biasa kita lakukan buat di staff, level staff, sehingga tidak mencantumkan anggaran. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengisian aplikasi Sakti Berkibar. Bisa Bapak Ibu laksanakan. Jika memang ada kendala, jika memang ada kesulitan, bisa menghubungi sumber suara ke Bapeda atau menghubungi bagian organisasi Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.